Bikin rawon yang kuah kaldunya gurih, bumbunya lekoh alias medok, tanpa fresh toh, dagingnya tetap juicy dan lembut. Bumbunya pun meresap dengan sempurna. Rawon ini ciri khasnya pakai kecambah pendek. Jangan lupa tuangkan sambalnya agar lebih menggugah selera. Ditambahin telur asin, lengkap sudah. Kamu mesti riku, karena ini salah satu masakan tradisional yang legend, gurih, enak, dan nikmat. Sangrai 3 jenis bumbu berikut ini. 1 sendok teh ketumbar, 1/4 sendok teh jinten, 2 biji kemiri. Disangrai pada volume api yang paling kecil. Setelah warnanya berubah lebih tua, angkat lalu pindahkan ke cobek, siap untuk dihaluskan. Disangrai dulu, selain menambah aroma lebih harum, akan lebih mudah dan cepat saat dihaluskan. Ini sudah terlihat halus. Masukkan bumbu yang akan dihaluskan berikutnya. 6 siung bawang merah setara dengan 35 gram, 6 siung bawang putih setara dengan 25 gram, setengah ibu jari orang dewasa, kencur setara dengan 12 gram, setengah ibu jari orang dewasa, jahe setara dengan 10 gram, setengah jari kelingking orang dewasa, kunyit setara dengan 6 gram. Aku potong-potong dulu lebih kecil agar lebih mudah saat dihaluskan dan lebih cepat. Oh ya, sebelum menghaluskan, biji keleweknya atau pucung direndam dulu. Nah, ini biji kelewek yang belum dikupas. Dan cara mengupas yang aman seperti ini. Silahkan diperhatikan. Setelah kulit cangkangnya terbelah, keluarkan isinya. Nah, ini biji kelewek yang masih bagus ya, karena sebagian bijinya isinya kecil. Aku pakai 5 biji kelewek. Baiknya, sebelum direndam dikoreksi rasa dulu. Jika dirasa pahit, jangan dipakai. Aku rendam dulu karena sebagian kondisi biji keleweknya sudah kering, tapi masih layak untuk dimasak. Jika kondisi biji keleweknya masih lembab dan masih bisa dihaluskan dengan cara manual, biji keleweknya tidak perlu direndam dulu. Ini direndam dengan air panas secukupnya sampai semua terendam. Dilanjut kembali menghaluskan bumbu. Bagi yang ingin menghemat waktu, bumbunya mau di blend dihaluskannya silahkan. Setelah bumbunya terlihat halus seperti ini, dan jika biji keleweknya sudah mulai lunak, satukan dengan bumbu, kemudian dihaluskan juga. Setelah semuanya halus, sudah tercampur juga menjadi satu, rapihkan dan sisihkan sementara. Dilanjut mengeksekusi daging sapinya. Aku pakai 500 gram daging sapi, ini bagian sandung lamburnya. Kemudian dipotong-potong, besarnya sesuaikan dengan selera, tapi usahakan ukurannya sama agar nanti saat dimasak matangnya merata. Setelah semua daging selesai dipotong, lanjut langsung dimasak. Tumis dulu bumbunya yang sebelumnya sudah dihaluskan. Ditumis dengan 3 sendok makan minyak sayur pada volume api sedang cenderung kecil. Tumis bumbunya sampai matang ya, sampai tanak, sampai bumbunya terlihat lebih kering dari sebelumnya karena kadar airnya menyusut. Kemudian tuangkan air rendamannya biji kelewek tadi. Setelah mulai menyusut airnya, masukkan bumbu aromatiknya. 1 batang serai yang sudah digeprek, aku pakai yang besar, jika yang kecil butuh 2. 3 lembar daun jeruk purut, 3 cm kayu manis. Kemudian masukkan dagingnya, lalu diaduk dan ditumis sebentar dagingnya. Setelah itu tuangkan 1200 ml air. Diaduk sebentar agar bumbunya larut pada air. Tips agar dagingnya empuk tapi kokoh, tidak hancur, bumbunya meresap dan menghasilkan air kaldu yang gurih. Selama daging direbus, tutup wajannya. Direbus pada volume api sedang cenderung kecil. Pada menit ke-35, tuangkan 3 biji asam jawa yang sudah dilarutkan dengan 1,5 sendok makan air.
Masukkan 3/4 sendok teh merica halus. Berikutnya, untuk seasoning atau bumbu pelengkap rasa, baiknya disesuaikan dengan selera. Pada video, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh gula putih dapat diganti dengan gula merah, 1,5 sendok teh kaldu bubuk sapi dapat diganti dengan penyedap rasa. Setelah diaduk agar bumbu rasanya cepat larut, masak kembali daging sampai empuk. Menit ke-45, ini dagingnya sudah matang dan sudah empuk. Sudah boleh dimatikan api gasnya. Jangan lupa koreksi rasa sebelumnya. Buat yang suka pedas, kebetulan aku pun buat sambalnya. Rebus pada air secukupnya. 1 siung bawang putih ini ukuran besar, 2 cabai merah keriting, 5 cabai rawit merah. Untuk cabai rawitnya, jika ingin lebih pedas, silahkan ditambah sesuaikan dengan selera. Cukup sampai 3 menit saja direbusnya. Matikan gas, lalu angkat. Semua bahan sambalnya langsung dipindahkan pada cobek. Kemudian dihaluskan. Untuk tingkat kehalusan sambalnya sesuaikan dengan selera, tapi buatku ini halusnya sudah cukup. Siapkan mangkuk untuk sambal, lalu pindahkan sambalnya pada mangkuk. Dilanjut tuangkan air sebanyak 7 sendok makan pada cobek untuk melarutkan atau membersihkan sisa-sisa bumbu sambal, kemudian pindahkan pada mangkuk. By the way, banyaknya air untuk sambal, kekentalannya boleh disesuaikan dengan selera ya. Setelah ini, masukkan 1 sendok jeruk nipis, boleh diganti cuka atau lemon, sejumput garam dan sejumput gula pasir, atau banyaknya sesuaikan dengan selera. Jangan lupa koreksi rasa, kalau sudah pas, oke deh. Saatnya sajikan dengan rawotnya. Taburkan pelengkap irisan daun bawang, bawang goreng. Nah, ini salah satu ciri khas pelengkap rawon daging sapi. Buat yang belum tahu, ini kecambah pendek. Bagi penggemar pedas, silahkan tuangkan sambalnya. Selain kecambah pendek, pelengkap lainnya ada tempe goreng, kerupuk udang, dan telur asin. Aku sarankan bagi yang akan menikmati rawon ini dengan telur asin, pemberian garam saat memasak rawon ini sesuaikan dengan tingkat keasinan dari telur asinnya. Baiknya garamnya dikurangi. Oke deh, kalau begitu jangan lupa di-recook ya. Kamu pasti bisa dan suka. Dan sekian dari Raus Tasty untuk kali ini. Selamat mencoba. Jumpa lagi di videoku yang berikutnya. Bye!